Pada suatu hari, ada sebuah berita duka. Sang ibu dari Yorichi dan Michikatsu meninggal dunia. Sebuah kehilangan berat yang pertama kali mereka alami. Dan Yorichi pada kala itu juga menyadari bahwa berita tentang ia yang berhasil mengalahkan guru berlatihnya Michikatsu telah tersebar bahkan sampai ke telinga ayahnya. Yorichi sadar bahwa kemungkinan besar fakta itu akan membuatnya direkomendasikan sebagai penerus klan, menggantikan posisi sang kakak. Namun, ia tak ingin itu karena ia tahu bahwa menjadi penerus klan adalah hal yang selama ini didambakan oleh sang kakak. Karena itu, ia membulatkan tekad dan memutuskan untuk pergi. Karena keberadaannya, ia rasa hanya akan menjadi penghambat bagi sang kakak. Ia pun menyempatkan datang kepada kakaknya untuk berpamitan. Hanya dengan bermodalkan sebuah suling pemberian sang kakak yang ia dambakan, ia berpamitan dengan kakaknya. Aku adalah anak yang tidak diinginkan. Karena ibu kini telah tiada, lebih baik aku pergi. Itulah yang ada dalam pikiran Yorichi. Aku ingin berlari sekuat tenaga. Aku bisa dan ingin melihat sejauh mana langit indah yang bisa aku gapai. Namun, meski ia telah berlari siang dan malam, kakinya tak pernah merasa lelah sedikit pun. Bahkan, ia sama sekali tak ingin berhenti berlari. Sampai suatu saat, ia tersadar. Ia sampai di tempat yang penuh dengan persawahan di atas pegunungan. Ia melihat seseorang sedang berdiri sendirian, di mana orang itu adalah seorang gadis yang kurang lebih seusia dengan Yorichi. Yorichi pun bertanya tentang apa yang sebenarnya gadis itu lakukan. Gadis itu kemudian memberitahu bahwa ia kehilangan seluruh keluarganya karena sebuah wabah penyakit yang tersebar. Ia merasa sangat kesepian karena kehilangan semua orang yang ia cintai. Jadi, ia putuskan untuk menangkap beberapa berudu untuk ia bawa pulang. Namun, setelah mengatakan itu, sang gadis tak bergerak sedikit pun hingga matahari terbenam.